halaman 29 dari bawah baris ke-5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pimpinan masjid Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani, dan juga para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para asatizah dan para guru-guru, bapak-bapak dan remaja sekalian, syukur alhamdulillah di malam hari ini sebagaimana biasa di malam Kamis antara maghrib dan isya kita isi dengan menghadiri pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kehadiran kita dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita, dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, sehubungan ada masukan yaitu tentang sembahyang tasbih, perlu dijelaskan lagi ya. Ini sebetulnya sudah liwat, dulu sudah dibahas, tapi nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya saya malam hari ini menerangkan sholat tasbih. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi pelajaran yang biasa ya. Yaitu silakan dibuka halaman 29 dari bawah baris ke-5 ya. Itu sebelumnya ada kalimat wa minal mustahabbi sholatut tasbih, termasuk yang disunatkan ya di dalam agama kita sembahyang tasbih ya. Disebut sembahyang tasbih karena di situ banyak disebut kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih. Walaupun sebetulnya bukan tasbih doang di situ. Di situ ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Ya, tapi di dalam istilah disebut sholatut tasbih, sembahyang tasbih kata orang. Sembahyang tasbih ya. Ini sembahyang tasbih ini jumlahnya 4 rakaat ya. Nanti diterangkan bisa 2-2 atau sekaligus 4 ya. Dalam satu rakaat ada 75 tasbih. Satu rakaat jumlahnya 75 tasbih, nanti dibagi-bagi itu. Ketika diri berapa, ketika ruku berapa, ketika itidal berapa. Satu rakaat jumlahnya 75 tasbih. Kalau 4 rakaat, 4 kali 75, 300 tasbih. Ya, emang agak lama dia sembayangnya. Nah, itu sembayang tasbih ya. Ini sebelum Anda atau kita melaksanakan, maka kita perlu tahu ilmunya agar ya perbuatan kita itu ya lebih bermutu, lebih berkualitas dan lebih mantap ya. Maka dikatakan di sini wa minal mustahabbi sholatut tasbih, termasuk yang disunatkan sembahyang tasbih, wahia arba'u rakaatin, dan dia itu 4 rakaat. Wa qad waradatil akhbaru bifadliha, dan telah datang berita-berita hadis-hadis tentang keistimewaannya. Jadi ada beberapa hadis itu menyuruh untuk sembahyang tasbih dan pahalanya begitu besar. Sampai-sampai dibilang kalau nggak bisa ya minimal seumur hidup sekali, hampir begitu. Kalau nggak bisa sama sekali ya tiap malam nggak bisa ya, apalagi ya inian ya lebih banyak lagi nggak bisa, ya sudahlah ya, kalau bisa seumur hidup sekali, kalau bisa begitu. Jangan sampai enggak sembahyang tasbih, sayang katanya, pahalanya besar. Bahkan dia sembahyang yang mujarab katanya, supaya keinginan kita terlaksana gitu. Nah, ini disebut waqad waradatil akhbaru bifadliha, dan telah datang berita-berita hadis tentang keistimewaannya bifadliha. Wa anna man shallaha, dan bahwasanya siapa-siapa yang melaksanakan sholat tersebut
ghafarallahu lahu, Allah ampunin baginya ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar, Allah ampunin baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya yang juga dosa-dosa yang nanti akan datang. Jadi dosa yang akan datang pun sudah disiapkan ampunannya begitu. Karena dia sembahyang tasbih, ya. Karena sembahyang tasbih. Nah ini hadisnya nih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ammihil Abbas, kepada pamannya Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Kan kita tahu bapaknya Nabi yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abbas bin Abdul Muttalib begitu. Ini Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Itu yang banyak penjelasannya, pendapat-pendapat beliau dalam tafsir itu. Ya, ini keluarga Nabi, paman beliau. Ya, Nabi pernah berkata kepada pamannya namanya Abbas radhiyallahu an, hina 'allamahu iyyaha, ketika beliau mengajarkan pamannya Abbas tentang sembahyang tersebut. Jadi Nabi mengajarkan pamannya yang bernama Abbas, ya, itu arti hina 'allamahu, ketika Nabi mengajarkan beliau, mengajarkan Abbas, iyaha, itu mengajarkan sembahyang tasbih. Apa kata Nabi? Sholliha fi kulli yaumin. Sholliha fi kulli yaumin. Salatlah kamu sembahyang tasbih setiap hari. Mau malam mau siang itu bebas, ya. Jadi disuruh sholat sembahyang tasbih setiap hari. Atau maksudnya kalau nggak bisa setiap hari, atau fi kulli jumu'ah, setiap Jumat seminggu sekali. Nggak bisa juga fi kulli syahrin, setiap bulan. Nggak bisa juga fi kulli sanatin, setiap tahun, ya. Nggak bisa juga fil umri marratan, atau seumur-umur sekali, ya. Al-hadisa, ya. Itu ya saudara-saudara keterangan hadis yang menjelaskan bahwa sembahyang tasbih punya keistimewaan besar, sampai-sampai orang itu dalam agama Islam jangan sampai luput dari sembahyang tasbih walaupun sekali seumur hidup. Qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim. Qala ba'dul ulama'i rahmatullahi alaihim. Berkata sebagian ulama, ya, semoga Allah rahmati beliau, wa hadhihi sholatu mujarrabatun. Ini sembahyang mujarab. Ya, itu dari bahasa Arab tuh mujarab. Mujarrabatun. Ya. Li qada'il hawaij, untuk melaksanakan hajat-hajat alias keperluan, keinginan, ya. Dia punya hajat, dia punya keinginan sesuatu, cobalah sembahyang tasbih biar hajatnya gul, ya, biar terlaksana begitu. Dikatakan li qada'il hawaijil muhimmah. Ya, ini sembahyang tasbih mujarab untuk, ya, mendapatkan hajat-hajat yang penting supaya terlaksana, ya, li qada'il hawaijil muhimmah, supaya terlaksana hajat-hajat yang penting. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, idza sulliyat lailan, apabila dilaksanakan sholat tersebut di waktu malam. Idza sulliyat lailan, apabila dikerjakan sholat tersebut di waktu malam, kana alladzi yang bagi, adalah yang sepantasnya, antusollia, ia bersembahyang bitaharrumaini, dengan dua takbiratul ihram, wa tasyahhudaini, dengan dua tahiyat, wa taslimaini, dan dengan masing-masing dua salam. Jadi kalau sembahyang malam bikinlah dua-dua begitu. Ketika dua-dua, ya nanti takbiratul ihramnya dua juga. Kan memang dianjurkan namanya sembahyang malam tuh dua-dua, yang bagus begitu. Tapi nggak ada larang sekaligus 4, nggak apa-apa. Jadi usolli sunnata tasbih arba'a raka'atin, atau usolli sunnata tasbih
rakaatain begitu. Ya. Memang sih dari dulu itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dia mau beramai-ramai atau jamaah ya itu sih nggak ada larangan. Percis seperti sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud tuh ramenya sendiri-sendiri. Tapi kalau ada yang ngikut ya nggak dilarang. Dulu pernah Nabi sembahyang tahajud di rumahnya. Ada sahabat datang, ngikut aja dia. Nah kebetulan Nabi bacaan surahnya panjang, suratul Baqarah, Ali Imran. Ini yang di belakang udah melendeng begitu. Gue mau mundur, gue nggak enak katanya, gue terusin juga dah. Ya, gue terusin juga ya. Maka saudara-saudara itu sembahyang tahajud, itu dalilnya itu. Cuman para ahli hukum dia membuat bab itu nggak termasuk yang disuruh berjamaah. Sembahyang tasbih, sembahyang tahajud yang nggak disuruh berjamaah. Ada sembahyang sunat yang disuruh berjamaah seperti sembahyang tarawih, sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari, sembahyang minta hujan, emang disuruh tuh berjamaah. Ya, ada semacam dorongan begitu. Kalau sembahyang tasbih dan tadi yang contoh-contoh yang lain seperti tahajud itu sendiri-sendiri, tapi tidak ada larangan kalau mereka bikin jamaah. Paham tuh para hadirin ya? Jadi tadi katanya ini kalau sembahyang malam maka bagusnya tuh dikerjakan dua-dua. Maka dengan 2 takbiratul ihram, dengan 2 tahiyat, dengan 2 salam ya. Ya 1 sembahyang 2 salam, entar 1 lagi 2 salam lagi, begitu ya. Rakaatain ba'da rakaatain, 2 setelah 2 alias 2-2 begitu ya. 2-2. Wa in sulliyat naharon, dan apabila dikerjakan sembahyang tasbih di waktu siang. Nah ini sekaligus 4 bagusnya. Ya, pabitaharrumin wahidin, maka dengan takbiratul ihram sekali aja. Jadi usolli sunnat tasbih 4 rakaat. Ya. Mustaqbilal qiblah tambahin boleh. Ya, lillahi ta'ala. Suliyat naharon, dan apabila dilaksanakan sholat tasbih di waktu siang, pabitaharrumin wahidin, dengan 1 takbiratul ihram, wa tasyahudin wahidin, dengan 1 tahiyat, yaitu 4 rakaatin jumlatan wahidah, 4 rakaat sekaligus. Nah sekarang masuk kepada caranya nih, walaha kaifiyatani, dan bagi sholat tasbih ada 2 cara ya. Bagi sembahyang tasbih ada 2 cara. Cara pertama, nanti ada cara kedua, ini tolong diperhatiin, suka lupa, saya pun suka lupa ini. Ya, al-ula, yang pertama ini cara pertama, yaitu apa ini dikatakan antuharrima, yaitu kamu membaca takbiratul ihram. Jadi habis usolli sunnata sholati tasbih ya, rakaatain misalnya nih ya kan, lillahi ta'ala, Allahu akbar, itu namanya taharrum, itu membaca takbiratul ihram. Jadi antuharrima, kamu mengucapkan takbiratul ihram ya, antuharrima, summa taqra'u du'a al-iftitah. Oh, kemudian baca doa iftitah, habis Allahu akbar terusin Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Boleh sih sampai wa asila doang kita potong. Tapi ramenya nih ulama ajarin yang panjang itu. Ya, pakai yang wajah tu itu lebih keren lagi. Anggap sampai wa asila udah lumayan. Dia sudah melaksanakan sunat doa iftitah. Jadi antuharrima summa taqra'a doa al-iftitah, yaitu kamu bertakbiratul ihram terus baca langsung doa iftitah. Summa taqulu, ini mulai nih. Kemudian kamu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? 15 marratan, 15 kali. 15 kali. Ini habis doa iftitah. Ntar habis baca Fatihah ame surah 10. Jadi waktu diri berapa itu dah?
Jigo, si Jigo nggak tahu. Ya, 15 sampai 10 Jigo itu ya. Jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi kamu baca doa iftitah katanya 15 kali itu. Setelah doa iftitah ya, kamu baca tasbih, setelah doa iftitah 15 kali. Kemudian baru baca Fatihah. Summa taqra'ul Fatihah wa suratan ba'daha, dan baca surah setelah Fatihah. Ya, ada yang menyuruh rakaat pertama al-hakumut ya. Kemudian rakaat kedua wal asri. Kan bawahnya itu adanya kan, setelah al-hakumut langsung wal asri. Entar rakaat ketiga baca kuliah ya, rakaat keempat baca kul huwallah. Yang pendek-pendek aja. Emang ini udah panjang. Kalau baca ayat panjang lagi emang keren itu sih. Bagus. Ya. Cuman tuh ada ya, dikatakan oleh Imam Suyuti itu katanya yaqra fi arba'i rakaat, di dalam 4 rakaat itu yang pertama al-hakumut, yang kedua wal asr, yang ketiga al-kafirun, yang keempat suratul ikhlas kulhu ya. Begitu itu diterangkan dalam kitab Al-I'anah pada I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in ya. Jadi setelah summa taqra'ul Fatihah wa suratan ba'daha, habis 15 kamu baca Fatihah, baca surah setelahnya, summa taquluha, kemudian kamu ucapkan tasbih asron 10. Yang tadi saya bilang, jadi sebelum baca Fatihah, setelah doa iftitah 15. Setelah baca Fatihah dan surah 10. Ingetin tuh ya, ingetin. Jadi 25 itu dah. Ntar jumlahnya semuanya 75. Kemudian ya, setelah baca surah tadi kan, jadi jangan ruku dulu habis baca surah ya, jadi kufuwan ahad, nah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Udah 10 kali baru ruku. Nah setelah ruku zikirnya baca zikirnya. Zikir ruku apaan? Subhana rabbiyal azimi 3 kali ya. Nah setelah baca zikir tasbih pada waktu ruku baru baca zikir yang tasbih juga. Itu nih summa tarka'u, kemudian kamu ruku fatakuluha asron ya. Di sini belum diterangin ini bacaan ruku yang biasa dibaca tetap dibaca, baru baca yang tambahan yang 10 ya. Summa tarka'u, kemudian kamu ruku ya, biasa tadi saya bilang baca dulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi fatakuluha, maka kamu membaca tasbih tersebut asron 10 ya. Jadi berapa dah tuh, dah saya lupa ngitung tuh dah. Hitungin ente ya. Ya pokoknya segitu dah. Summa tarfa'u, habis ruku ya, habis ruku tadi kan udah 10 tuh. Tarfa'u, bangun. Nah bangun baca zikir bangun, i'tidal, baca zikir yang pendek aja, Robbana lakal ham ya. Mau yang panjangan boleh, Robbana lakal hamdu mil as-samawati atau mil us-samawati dan seterusnya. Yang pendek aja dah, Robbana lakal ham. Baru tambah lagi nih summa tarfa'u fatakuluha, kemudian kamu bangun dari ruku ya, baca Robbana lakal ham, bacanya tasbih asron 10 lagi ya. Sekian dah tuh dah. Summa tasjudu, giliran sujud, habis i'tidal sujud pertama biasa kan. Nah sujud pertama tasbihnya biasa subhana rabbiyal a'la wa biham 3 kali. Nah setelah itu selipin ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10. Habis sujud duduk, baca zikirnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini wa'fuani, tambahin lagi 10 begitu ya. Jadi begitu
10 tuh dah. Jadi summa tasjudu fatakulu asron. Kemudian kamu sujud, ya, baca subhana rabbiyal a'la tambahin 10. Kemudian bangun dari sujud, summa tarfa'u minas sujud, bangun dari sujud, baca zikirnya rabbighfirli warhamni wajburni fatakuluha asron. Setelah itu baca tasbih subhanallah dan seterusnya 10. Setelah 10 itu kan sujud lagi. Sujud kedua biasa bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, tambahin asron nih, fatakuluhu asron. Kamu tambahin lagi 10, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, berapa dah tuh dah? 75 itu? Iya. 75. Nah, udah 75 naik lah tuh dah. Summa taqumu ila saniyah. Kemudian kamu bangun rakaat kedua. Ini enggak pakai tasbih 10 ketika duduk istirahat. Nanti yang cara kedua duduk istirahat dibaca. Apa itu duduk istirahat? Yaitu setelah rakaat pertama kan sujud 2 kali. Jangan langsung diri duduk dulu. Nah, diselipin 10 di situ. Ntar cara kedua di situ bedanya. Ini cara pertama enggak nih. Jadi cara pertama tuh waktu diri langsung 25. Ya, waktu diri langsung 25, 15 sampai 10 kan begitu tadi. Habis doa iftitah 15 ya. Habis baca surah 10 kan 25 begitu. Nah, ntar nih di yang 10 itu ya dirobah itu nanti. Ya, kita lihat dulu nih dah. Summa taqumu ila tsaniyah, kemudian kamu bangun ke rakaat yang kedua. Fatakuluha qoblal qiraah khamsa asrata. Rakaat kedua sebelum baca Fatihah. Mesti baca Fatihah apa? Iftitah lagi. Kacau urusan. Ya, jadi rakaat kedua langsung timpah. Langsung baca. Rakaat kedua langsung baca berapa tadi? 15 tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, langsung baca Fatihah. Terus rakaat baca Fatihah, baca surah ya. Setelah baca surah tambah lagi 10, maka jadi jigoh tuh. Pokoknya waktu diri 25 itu ingetin tuh dah. Ntar yang lain 25 kan 75 diambil 25 ya tinggal 50 tuh dipecah-pecah. 50 tuh 10 ya. Coba aja itu dah. Waktu ruku 10, terus habis ruku itidal 10, habis itidal sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi gocap pas 50 sampai 25 75, 4 rakaat 300, masih nggak bisa ngitung begitu. Tar dulu dah, minum dulu. Ini seru juga nih ceritanya nih. Jarang-jarang ngomongnya nih ginian. Ya, apa coba ngomong. Jadi kalau kita sholat kan itu bilangan, boleh kita sambil ngitung gitu. Nah, itulah bagaimana caranya nih. Ya pakai tangan boleh. Iya dah, tinggal diatur nanti nih. Ini namanya kalau bahasa sekarang teknis ini. Ini teknisnya ini. Bagaimana? Ada yang pakai tangan begitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala. Terus begitu. Begitu pakai tangan aja udah. Biarin tangan nggak begitu ya normal jadinya. Kita begini. Gimana lagi coba caranya dah? Kalau yang ada yang punya cara, apa disimpan di otak? Wah keren banget itu. Berat itu konsentrasi banget emang. Ya, tapi kan tadi saya bilang gampang. Kalau ragu-ragu, ambil yang kecil, tinggal tambahin. Anggap tadi, 9, 10, 9. Tambahin lagi jadi 10. Ya, mungkin nih apa gimana tangan begitu. Ya, tangan duluan bergerak padahal belum baca kan bisa jadi. Ya, ragu-ragu dah berapa dah. Ya udah, ente tambahin sendiri sesuai dengan keyakinan itu dah. Ya, begitu. Jadi teknisnya itu ente atur. Mungkin yang gampang sih ya pakai tangan ini, Allah kasih jari ini, kasih jari bisa diatur pakai jari ini.
Kadang-kadang tuh sering terjadi kayak kita tawaf kan 7 putaran, berapa dah? Ya kadang pakai tangan atau pakai karet pindahin sini, pindahin lagi. Kalau sembahyang repot pakai pindahin karet. Ya terserah, itu teknis lah istilahnya masing-masing. Ya, yang penting jumlahnya sekian. Ini angkanya punya rahasia tertentu, kita nggak tahu. Maka usahakan yakini sekian. Secara keyakinan, ya. Jadi bukan karena reka-reka atau kira-kira, yakin 10 udah. Masalah kurang lebih itu urusan kedua. Yang penting yakin 10 begitu. Ya. Itu cara pertama tuh udah tuh. Mungkin gampangan itu kali ya. Apa dengan nanti cara kedua ini dilaksanakan agak lain sedikit. Coba nih. Wal kaifiyatus tsaniyatu. Ya. Tadi kan apa wa ala hadzal sabil ila akhiri shalah itu tadi ya. Dan cara ini kamu terusin sampai akhir itu yang tadi 75 dengan perincian 25 lagi berdiri, ntar tuh 10. Kemudian wal kaifiyatus tsaniyah mislul ula. Cara yang kedua seperti yang pertama, tapi ada beda katanya. Ghairu annaka, tetapi engkau la tusabbih, tidak bertasbih baina taharrum wal qiraah. Kamu enggak ngucapin tasbih, enggak ngucapin subhanallah, walhamdulillah dan seterusnya antara takbiratul ihram dengan membaca. Ya. Tadi kan berapa tadi itu? Antara takbiratul ihram dengan membaca 15 ya. 15. Ini enggak dibaca di sini katanya. Bal ba'daha tusabbihu khamsata asrota. Tetapi kamu baca setelah baca surah. 15 saja. Lo kan 25 tadi. Ntar yang 10 pindahin ke duduk di situ doang bedanya. Ya, jadi cara yang kedua ini baca tasbih yaitu di rakaat pertama pada waktu habis takbiratul ihram atau habis doa iftitah itu enggak dibaca. Entar dibaca-baca setelah habis baca surah. Anggap habis Fatihah Al-Hakumut, tambahin 15 kan 25, 10 kemana? 10 ditaruh di bawah. Diduduk istirahat. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Begitu. Nih. Jadi saya ulangin lagi, wal kaifiyatus tsaniyah mithlul ula. Cara yang kedua seperti yang pertama. Ghairu annaka, tetapi engkau tidak la tusabbih, tidak bertasbih, tidak mengucapkan subhanallah dan seterusnya baina taharrum wal qiraah, antara takbiratul ihram dengan membaca suratul Fatihah itu. Antara itu enggak ada. Bal ba'daha, tetapi setelah membacanya. Maksudnya setelah membaca surah, ya sebelum surah ya Fatihah. Berapa? Tusabbihu khamsa asyrah, 15. Kamu mengucapkan 15. Nah ntar sama itu dah. Sumatarka'u fatakuluha asron. Ya, kemudian kamu ruku, maka kamu tambahin 10. Baca 10 itu dah. Habis subhana rabbil azimi wa bihamdi, ya 3 kali baca 10 subhanallah dan seterusnya. Wa ala zalika siyaki fil arkan asron. Dan atas cara itu ya di dalam rukun-rukun masukin 10. Jadi waktu ruku 10, waktu i'tidal 10, waktu sujud 10, waktu duduk di antara sujud 10, waktu sujud lagi 10, bangun dari sujud kedua jangan langsung naik. Bangun dari sujud jangan langsung naik, langsung istirahat. Disebut istirahat karena habis ngerjain 1 rakaat. Itu memang disunatkan. Disunatkan dalam membayang isya kayak entar. Habis 1 rakaat jangan langsung habis sujud langsung diri. Ya enggak apa-apa, cuman meninggalkan yang sunat. Apa sunatnya? Duduk namanya julusul istirahah. Duduk sebentar baru diri. Emang enggak baca apa-apa. Cuman duduk istirahat begitu. Kalau ini kita lagi cerita sembahyang tasbih. Yang tadi waktu berdiri cuman 15 doang.
10-nya kemana? Ditaruh duduk istirahat. Yaitu yang duduk istirahat kan yang ada bangun. Kalau langsung terakhir, rakaat terakhir, keempat, emang bangun lagi jadi 5 rakaat ntar. Jadi bacanya di mana? Bacanya sebelum baca tahiyat. Sama juga sih. Cuman tadi namanya istirahat karena ada berdiri, ini nggak ada istirahat, namanya tahiyat terakhir. Tahiyat terakhir. Ya, baca subhanallah walhamdulillah dan seterusnya 10 kali baru dah at-tahiyatul mubarakatus. Baru assalamualaikum selesai. Ya, begitu. Maka dikatakan nih watabqa asrun, nyisa 10. Ya, gara-gara tadi berdiri cuma 15 doang. Fatakuluha ba'da rab'i minas sujud. Maka kamu ucapkan ini 10 setelah bangun minas sujud disani, dari sujud kedua katanya. Ya. Imma qoblal qiyam wa imma ba'dahu. Jadi sujud kedua ini, duduk di antara sujud kedua, duduk setelah sujud kedua yang namanya duduk istirahat begitu. Imma qoblal qiyam, itu duduk istirahat kan dilaksanakan sebelum berdiri. Wa imma ba'dahu, atau boleh juga kita baca setelah diri. Enggak apa-apa itu dah. Baca setelah mau rakaat kedua. Jadi sebelum baca Fatihah tambahin 10. Jadi ini yang 10 ini ada 2 cara juga ini, yang 10 ini. Bisa dilaksanakan ketika duduk anggap istirahat kelupaan, langsung sujud kedua langsung diri. Nah, baca dulu subhanallah walhamdulillah 10 kali baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Ya, emang agak rumit juga nih, emang sembahyang jarang-jarang. Ya, jadi imma qoblal qiyam wa imma ba'dahu wa qoblal qiraah. Jadi itu yang 10, saya ingatkan lagi, di sujud istirahat. Kalau kelupaan bisa waktu berdiri rakaat kedua. Begitu, ya. Sebelum membaca wa qoblal qiraah, sebelum baca Fatihah. Begitu. Fafham hadza tuh. Fafham hadza, paham ini. Disuruh paham. Emang ngaji kalau nggak paham memang kayaknya nggak pas itu. Disuruh paham memang. Fafham hadza, paham ini supaya paham. Ya. Wa fi kulli raqatin khamsun wa sab'una tasbihatan. Jadi setiap rakaat jumlahnya 75 tasbih. Ya. Wal jumlatu, jumlah keseluruhan 300 fi arba'i rakaat, di dalam 4 rakaat. Jadi 300 dalam 4 rakaat. Qolal ulama, berkata para ulama, wa ya'ti bi adzkarir ruku, yang tadi itu. Tadi kan belum terangin di belakang ini. Dan seseorang yang sembahyang tasbih itu mendatangkan dengan zikir-zikir ruku. Itu baca subhana rabbil azimi wa bihamdi, baru tasbih entar 10 ya. Wal i'tidal, baca zikir i'tidal, Rabbana lakal ham, baru baca tasbih. Was sujud, zikir sujud, subhana rabbiyal a'la, baru setelah itu tambah 10. Wal julus qabla tasbihat, dan duduk, zikir duduk ya, baca itu duduk di antara 2 sujud sebelum baca tasbih. Waman nasiyat tasbihati, siapa-siapa yang kelupaan tasbih, kelupaan begitu ya, anggap tadi tuh contohnya yang cara kedua kan ada 10 tasbih waktu duduk kelupaan, ingat-ingatnya lagi baca lagi diri ya, jadi nggak ada masalah kalau begitu. Waman nasiyat tasbihat, barang siapa yang lupa tasbihat ya, seperti kelupaan pada waktu duduk istirahat ya, au ba'daha, atau kelupaan sebagian, kelupaan sebagian. Tadi baru baca 5 kan kurang 5 lagi, tambahin setelah itu ya, tambahin setelah itu. Anggaplah misalnya waktu kita sujud baru baca 5,
Terus kita bangun, duduk di antara dua sujud. Nah, biasanya kan duduk di antara dua sujud kan 10. Karena tadi kurang 5, tambahin jadi 15. Ini cara-cara seandainya begitu. Seandainya kelupaan seluruhnya bisa diganti di setelahnya. Seandainya kelupaan sebagian bisa diganti setelahnya yang sebagian itu. Jadi nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ini. Gampang semuanya ya. Waman nasiyat tasbihati au ba'daha fi ruknin, barang siapa yang kelupaan tasbih seluruhnya atau sebagiannya fi ruknin dalam satu rukun, atabiha dia mendatangkan yang kelupaan tersebut fil ladzi ba'dahu pada rukun setelahnya. Pada rukun setelahnya. Kultu, saya berkata, yang berkata ini pengarang kitab Syekh Abdul Haddad, wayam bagi lil mutanassiki, dan selayaknya bagi orang yang tukang ibadah, alla yada'a, jangan sampai meninggalkan hazihi sholah, ini sembahyang tasbih jangan sampai ditinggalkan, fi kulli usbu. Ini bagi tukang, bukan tukang bangunan, bukan. Bagi tukang ibadah, dia kan udah nukangin, ibadah mulu kerjaannya. Maka yang begini nih sembahyang tasbih seminggu sekali. Kalau kita bukan tukang, udah sekali seumur hidup. Kan, ya. Jadi kembali ke kitab. Wayam bagi lil mutanassik, selayaknya bagi yang tukang ibadah, alla yada'a hadhihi shalah, jangan meninggalkan ini sembahyang fi kulli usbu, au fi kulli syahrin, setiap minggu atau setiap bulan. Wazalika aqalluhu, itu yang paling sedikit katanya, karena tukang ibadah dia. Wallahu a'lam. Allah lebih tahulah begitu ya. Kalau kita ini ya mungkin baru ngenaikin, ya sudahlah sekali seumur hidup. Syukur-syukur ya kayak tadi itu. Sembahyang tasbih dia. Ya kerjain sendiri ngapa? Ya, yang gampang dua-dua. Walaupun tadi kan kalau malam dua-dua, kalau siang empat ya, 4 aja begitu. Tapi kalau siang kita ini memang udah lemah pikiran kita, ya udah kita keteng. Dua-dua juga. Walaupun siang